Untuk pilihan lokasi staycation kali ini tuh bisa dibilang punya fasilitas yang lengkap untuk menemani momen liburan kita nih. Ada kolam renang dewasa yang luas dan juga kolam renang anak. Ada food court, minimarket, dan juga jogging track yang hijau ini. Masih ada tuh beberapa fasilitas lainnya yang juga ada di sini. Jadi untuk review selengkapnya tentang lokasi yang akan kita inepin kali ini tuh segera setelah video openingnya dulu aja ya. Berlokasi di Jalan Ciumbulit, Kota Bandung, dan juga satu area dengan Parahyangan Residence Apartemen. Dan kalau menginap di sini tuh, kalau mau wisata jalan-jalan sekaligus belanja ke Ciwok ataupun PVJ, kita bisa tinggal lurus aja ke bagian bawah. Dan juga kalau misalnya mau wisata makan-makan di Punslut atau mau ke Sarai Hills, juga termasuk deket nih kalau dari sini. Lalu kalau misalnya mau ke daerah Dago, dari sini tuh termasuk deket juga nih. Jadi bisa dibilang untuk lokasinya tuh termasuk strategis ya. Dan untuk soal parkiran juga jangan khawatir, karena di sini tuh tersedia basementnya tuh sampai 6 lantai ke bawah. Jadi nggak bakalan ada tuh momen spot pusing kehabisan spot parkir kendaraan. Dan untuk kali ini kita tuh akan menginapnya di Wood Hotel Bandung nih namanya. Nah dari sini juga udah kelihatan tuh ya lokasi untuk proses check-in di Wood Hotelnya ini. Jadi untuk lokasi front office-nya dan lobby Wood Hotelnya ini tuh berbeda ya dan terpisah dengan lobby dari Parahyangan Residence Apartemennya. Dan karena ada tulisan nama Wood Hotel yang terpampang dengan jelas, jadinya juga mudah banget ya untuk menemukan lokasi lobbynya ini. Kita bisa langsung masuk aja ke area lobbynya ini, dan karena mau langsung proses check-in, kita langsung aja ya ke meja resepsionisnya. Nah, untuk ketentuan check-in di sini tuh tidak ada ketentuan biaya deposit lagi ya. Dan untuk area lobbynya ini tuh termasuk compact nih, tapi tersedia cukup banyak lokasi untuk duduk-duduk santai selagi menunggu jam check-innya. Ini kita tuh sebenarnya datang kecepatan nih, lebih cepat dari ketentuan jam check-innya di jam 2 siang. Tapi waktu itu sebelum jam 2 siang juga ternyata kita tuh udah dipersilakan dan diantarkan juga dibawakan barang bawaan kita oleh staf hotelnya ini untuk menuju ke lokasi kamarnya. Dan setelah tadi dianterin sama bagian petugas hotelnya ini, kita sudah di dalam kamarnya nih. Ini kita dapetin early check-in banget. Sekarang tuh baru jam setengah 1. Untungnya kita langsung ke sini dan dapetin early check-in. Nunggunya juga nggak terlalu lama. Kita lihat aja kamarnya ya. Wih, jendelanya bisa dibuka, jadi dapetin cahaya alam yang oke banget. Lalu di sebelah sini kita dapetin sebuah TV. TV-nya tadi otomatis nyala, cuma kita mute aja. Di bawah TV-nya ada sebuah ini meja memanjang kayak gini. Ini enak banget nih buat produktif nih. Ini juga ada sebuah mini kulkas. Kita cek aja mini kulkasnya ada isinya atau enggak. Tapi menurut kita sih fix, kayaknya sih kosong ya, nggak ada isinya ya. Yang kita pindahin dulu kursinya. Kita cek aja. Ya benar, kulkasnya tuh kosong. Dapetin juga ini pemanas airnya, teko pemanas air. Dapetin ini juga gelas-gelasnya, seduh-seduhannya, dan air minum kemasannya. Lanjut ke sebelah sini, sebuah kasur ukuran king size. Ini kasurnya gede banget, luas banget. Dapetin 4 buah bantal ya, bantalnya seperti ini. Meja samping dengan telepon. Lalu juga colokan-colokan remote-nya banyak, ada 3 di sini aja. Dan sebuah sofa dengan sepasang tempat ininya juga ya, bantalnya juga maksud kita. Jadi kayak gini kamarnya. Ini tuh view-nya kemana? View-nya tuh ke bagian jalan ini, apa ini tuh kayak jalur evakuasi gitu. Nah jadi ini kamarnya nih, ini juga bisa dibuka sih ya. Kalau misalnya mau nih bisa dibuka, bisa kita lihat ke bagian jalur evakuasinya. Nah kayak gini jalur evakuasi, bener kan tuh jalannya. Kita bisa kunci lagi aja. Colokan listrik lagi di sini. Di sebelah sini ada colokan listrik lagi nggak? Apakah ini? Bukan ya, kayaknya tidak berfungsi. Jadi kayak gitu untuk kamar hotelnya. Oh di sebelah sini juga nih dapat sebuah ini rak-rak kayak gini dan juga gantungan-gantungannya. Jadi bisa buat dipakai sebagai ini ya, lemari di sini ya. Sepasang sandal hotelnya juga. Kita lihat kamarnya. Sekarang kita lihat aja ke bagian kamar mandinya, ada di sebelah sini. Kita langsung buka aja untuk lihat kamar mandinya. Begitu masuk kita dapetin sebuah shower roomnya di sini, dan ini kepala showernya seperti ini, jadi bukan tipe raindrop gitu. Dapetin juga sebuah sabun merek hotelnya ya, nanti kita cek juga.
dapetin juga ini gorden, bisa dibuka bisa tutup saat mandi, bagian tirai shower roomnya. Nah di sebelah sini kita dapetin sebuah wastafel dengan sebuah cermin besar, dan di sini juga dapetin alat-alat mandinya lengkap, sabun cuci tangan, sepasang dental kit, dan shower cap juga. Ini untuk alas kakinya juga. Dan untuk toiletnya di sebelah sini, toiletnya toilet duduk pastinya dengan jet shower. Jadi kamar mandinya tuh termasuk compact tapi tetap nyaman nih. Dan kita udah ngecek isi kamarnya, kita juga baru nyampe. Nanti kita mau jalan-jalan ke fasilitas lain yang ada di tempat ini, seperti kolam renang, gym, dan juga ada food courtnya ya. Ini kita update lagi, sekarang kita mau santai-santai dulu aja nih. Rehat dulu. Dan sekarang udah sore harinya nih. Untuk suasana kamarnya saat sore hari itu seperti ini. Kita udah puas istirahatnya. Sekarang tuh di jam 3 lebih. Jadi suasana di luar juga udah nggak seterang waktu tadi ya. Udah enak nih buat jalan-jalan nih. Nah sebelum kita ninggalin kamarnya ini, kita mau ngecek beberapa hal. Update juga untuk TV-nya ini bukan smart TV. Jadi TV-nya ini ada beberapa channel aja. Tangkapannya seperti ini. Jadi TV digital aja, bukan smart TV. Lalu untuk kecepatan WiFi di sini tuh seperti ini. Jadi menurut kita untuk WiFi-nya masih bisa diandelin lah ya. Masih oke-oke aja. Nah, di luar kan udah udah enak cuacanya nih. Udah nggak terik, jadi kita mau cari makan sih sebenarnya. Kita ini kelaparan banget. Kita mau cari makan siang lah ya. Karena kita tadi baru sarapan aja. Kita mau cari makan siang sekitaran sini aja. Yuk kita jalan-jalan dulu aja. Ini fast forward setelah makan siang, rencananya kita tuh mau cek fasilitas gym di tempat ini. Nah, tapi sebelumnya kalau mau pakai fasilitas gymnya, kita tuh harus request dibuatkan kartu fasilitas yang bisa request di bagian resepsionis hotelnya. Dan untuk lokasi fitness centernya tuh ternyata ada di lantai basement 4-nya nih. Kita langsung aja ke B4, tapi ternyata untuk aksesnya tuh harus dari bagian B3. Ini masih nyari tempat gym ya, tadi ke B4. Udah nanya security, katanya lewat B3. Kita coba lihat ya, beneran di B3. Turun ke bawah lagi katanya. Waduh. Oh iya, ini ruang rekreasi. Nah, untuk buka pintu ruang rekreasinya itu tuh harus tap kartu akses kita dulu aja ya. Jadi nggak sembarangan orang yang bisa akses ruangan gymnya ini. Di dalam juga kita harus registrasi dulu dan infokan kalau kita tuh tamu harian dari Wood Hotel. Nah, untuk lokasi gymnya itu turun 1 lantai ya menggunakan tangga ini. Jadi emang bener sih lokasinya itu ada di B4 sesuai informasi di lift, tapi masuknya harus melalui B3 dulu. Dan ini nih suasana fitness centernya. Alat-alat olahraganya tuh didominasi oleh mesin kardio sih. Untuk latihan bebannya hanya tersedia dumbbell dan barbel aja. Dan sekarang sudah malam hari aja nih. Tadi tuh sore-sore tuh kita keasikan olahraga aja. Agak bingung tadi nyari tempat untuk olahraganya, fitness centernya di mana, tapi ternyata ada lokasinya tuh di B4, tapi harus masuk itu lewat B3. Setelah kita nanya security akhirnya kita dapat. Dan ini nih suasana malam hari di kamarnya ya. Jenis kamar suite yang kita pesen ini. Pencahayaannya oke, dan dari situ juga gelap-gelap aja, nggak dapat view ya, karena ini kan di bagian LG ya, jadi cuma dapat ke bagian jalur evakuasi aja. Kamarnya seperti ini. Nah, kita juga kan dari waktu check-in itu kita sama sekali belum ke bagian kolam renangnya. Kebetulan sekarang tuh udah jam 6:30 nih, kita mau main ke kolam renangnya aja. Karena waktu tadi sore itu kita kasihkan olahraga, terus juga kita tadi kasihkan makan di luar ya, deket-deket sini. Sekarang kita mau ke bagian kolam renang sama ke suasana malam hari di sekitaran lobi hotelnya ini. Yuk, berangkat lagi dulu aja. Dan ini nih untuk suasana malam harinya di bagian depan dari lobi Wood Hotel Bandungnya. Pastinya terang dan banyak lampu-lampu ya. Dan karena ini tuh satu kawasan dengan apartemen, jadi di sini tuh tersedia 2 minimarket tuh. Jadi untuk jajan-jajan ringan atau untuk kebutuhan harian bisa belanja di depan ini aja. Lalu ada juga coffee shop untuk nongkrong-nongkrong. Dan kalau kita turuni tangga ini untuk ke bagian bawahnya, kita akan sampai deh di areal food court-nya. Fasilitas food court-nya ini tuh termasuk luas dan nyaman nih. Tapi memang sayangnya untuk tenan penjual minuman dan makanannya tuh tidak terlalu banyak ya pilihannya, karena hanya ada beberapa spot aja yang terlihat buka dan aktif di malam hari ini. Dan pastinya kita nggak boleh ya bawa makanan dan minuman dari luar kalau mau duduk-duduk dan makan di areal food court-nya ini. Lalu akhirnya kita sampai juga nih di areal kolam renangnya. Tapi ini Bandung tuh lagi dingin banget, jadi kita tuh cuman mampir aja dan gak ada niat untuk berenang di malam hari ini sih.
Dan sekarang udah pagi harinya nih. Ini suasana kamarnya saat pagi hari. Jadi cahaya alaminya dari bagian jendelanya enak banget ya. Di kamarnya bikin nyaman. Cuma memang jadinya tuh banyak orang kalau misalnya ada yang lewat-lewat jadi agak ini aja, privasinya terganggu dikit. Kamarnya seperti ini. By the way, ini tuh kalau nginep di sini tuh nggak ada plus sarapan. Jadi kita tadi udah berangkat sarapan sih, beli dari luar. Karena ini kan deket ke kampus, jadi banyak banget yang jual sarapan di sini. Jadi untuk nyari makan di sini nggak sulit. Kita udah beres sarapan, by the way. Nanti mungkin di jam 8-an kita mau main lagi ke kolam renangnya. Karena kan waktu kemarin sore itu kita nggak sempet ke kolam renang. Sekalian ke kolam renang tuh malam-malam. Nanti kita lihat suasana kolam renangnya saat pagi hari juga ya. Ini kita masih santai-santai dulu aja, baru beres makan. Nanti mungkin kalau misalnya udah agak-agak nggak kekenyangan, baru kita berangkat ke kolam renangnya lagi. Ini nih view dari bagian lorong evakuasinya di jalan sebelah pinggirnya ini. Oh ya, dari sini juga bisa sih ke arah lobby. Jadi kalau misalnya males ke naik turun ini ya, naik turun lift misalnya, agak-agak males nungguin liftnya, bisa lewat sini. Tadi waktu kita berangkat sarapan juga kita lewat sini sih. Kita cobain lagi aja nanti ya. Jadi nanti kita update lagi ya waktu kita ke kolam renang Wood Hotelnya ini di Parahyangan Residence ya, satu kawasan dengan apartemennya. Sekarang ini kita mau infoin arah untuk jalur jalan kaki yang ada di samping kamar kita. Kita tuh cukup jalan ke arah pintu exitnya ini aja. Dari sini kita cukup belok kanan dari pintu exitnya ini, dan selebihnya kita tinggal jalan-jalan santai aja menyusuri jalur evakuasi yang menurut kita sih lebih nyaman ya digunakan kalau mau ke lobby tanpa harus naik dan turun lift lagi. Dan sebelumnya kita lihat juga banyak tamu lain yang memilih lewat untuk lewat jalan ini. Dan memang suasana jalannya ini tuh cukup hijau dengan banyak tumbuhan di bagian sampingnya. Jadi wah, kita jalan-jalan santai aja dan nikmati suasana di bagian jalur jalannya ini. Nah, ini lokasi kamar kita sebenarnya, cuman masuknya tetap harus dari dalam ya. Jadi ini nggak bisa masuk dari sini, nggak ada aksesnya sama sekali. Ini jalan sampingnya, jadi enaknya kalau lewat sini tuh nggak harus pakai lift lagi, bisa tinggal jalan aja, nggak harus nunggu-nunggu lift. Lebih nyaman sih menurut kita ya. Ini ada jalan untuk ke bagian ini, tempat basket kemarin itu kita lihat. Nanti kita ceknya belakangan aja. Nah, sekarang kita mau ke bagian kolam renangnya dulu aja. Nanti ini tuh keluar-keluar tuh di bagian lobby Wood Hotelnya. Sambil kita jalan-jalan di pagi hari yang cerah dan segar ini, sekalian aja nih kita bahas juga aja tentang harga menginap di Wood Hotel Bandung ini yang berlokasi di Jalan Ciumbuleuit dan satu area dengan Parahyangan Residence apartemen. Kita pesan kamarnya pakai aplikasi tiket.com dan harga kamar di Wood Hotel Bandung ini tuh mulai dari 200 ribuan aja dong. Nah, tapi pastinya tetap kita ingetin ya, dan kita juga infoin di awal kalau tentang harga itu tetap bisa berbeda dan berubah tergantung tanggal pemesanan dan tanggal menginapnya. Lalu untuk harga 200 ribuan itu adalah untuk jenis kamar superior twinnya, alias jenis kamar termurah yang ada di sini. Dan untuk jenis ini tuh tanpa jendela ya. Selanjutnya ada jenis superior double di harga 200 ribuan juga nih. Perbedaan harga dari jenis twin dan double-nya tuh kecil banget, tapi untuk yang jenis double ini tuh kita dapetin jendela nih. Jadi saran kita sih pesennya tuh jenis varian superior double aja ya, karena lebih nyaman pastinya. Dan yang terakhir adalah jenis kamar deluxe double di harga 300 ribuan. Dan jenis kamar inilah yang kita pesan dan kita inepin juga kita review di video kita kali ini. Kalau menurut kita pribadi sih lebih worth it pesen jenis kamar deluxe ini aja, karena kamarnya tuh lebih luas dan dapetin sofa juga di dalam kamarnya. Nah, jadi seperti itu ya informasi tentang harga juga jenis kamar yang ada di Wood Hotel Bandung ini. Oh iya, kalau mau ke area kolam renangnya ini juga kita tuh harus scan kartu akses ya. Jadi hanya tamu hotel dan penghuni apartemennya aja yang bisa akses fasilitas kolam renangnya ini. Dan di area kolam renangnya ini juga tidak disediakan handuk khusus renang ya. Jadi pastikan bawa handuk sendiri dari kamar hotelnya. Dan selamat siang, sekarang udah jam setengah 11 siang nih. Kita sebentar lagi mau check out dari tempat ini. Ini kita tuh di Wood Hotel namanya, yang ini tuh lokasinya satu tempat dengan Parahyangan Residence ya, di Jalan Ciumbuleuit. Kita udah beres nginepin tempat ini 1 hari 1 malam. Kita mau bahas aja lebih detail soal kelebihan sama kekurangan yang kita rasain soal tempat ini. Kita bahas aja dulu soal kelebihannya. Kelebihan pertama yang pasti adalah lokasi. Ini tuh deket ke banyak tempat. Dari sini misalnya mau ke Ciamplas tuh deket, tinggal lurus aja ke bawah. Mau ke arah Punclut juga bisa, tinggal lurus ke sebelah kiri, naik ke atas.
Ke Dago deket, mau bisa ke Setiabudi Lembang juga masih lumayan dekat. Jadi lokasinya strategis banget sih. Dan dari sini juga deket ke salah satu kampus di Bandung ya, ke Unpar ya, Universitas Parahyangan. Kelebihan selanjutnya soal tempat ini juga kamarnya itu nyaman banget, dapetin cahaya alami, luas juga, wifi-nya juga termasuk oke, TV-nya bukan smart TV sih ya, jadi kamarnya overall nyaman banget. Dan kelebihan selanjutnya dari tempat ini juga adalah fasilitas yang ditawarkan di tempat ini ya. Di situ ada kolam renang, ada gym, ada juga tempat basket, ada taman-tamannya juga. Dan kita sebagai tamu hotel tuh bisa pakai semua fasilitas yang ada di sini. Untuk gymnya tuh sebelum kita masuk ke sana, kita harus request dulu ya ke bagian resepsionis buat hotelnya. Nanti dibuatkan kartu baru bisa akses ke bagian tempat gymnya. Kalau misalnya kita bahas selanjutnya tuh soal kekurangannya ada nggak nih di sini? Menurut kita sih ini tuh di bagian lorongnya tuh tidak kedap suara. Jadi kalau misalnya di luar ada lagi bersih-bersih, tuh bersih sampai ke kamar, dan begitu juga sebaliknya ya. Tapi kalau misalnya dari kiri kanan sih aman, kita nggak dengar suara-suara dari kiri kanan, cuman dari bagian lorong di bagian kamarnya ini aja. Apakah ada kekurangan lain? Enggak juga sih ya, menurut kita cuman itu aja sih. Di sini kamarnya nyaman, air hangatnya juga berfungsi dengan baik. Untuk parkir tuh nantinya jadi gratis setelah kita request ke bagian resepsionisnya pada saat check-in, dikasih kartu. Jadi kita nggak harus bayar parkir lagi sama sekali. Jadi overall gimana soal tempat ini? Setelah kita beres tempat 1 hari 1 malam sih, yang kita rasain sih kita nggak ada keluhan ya. Tempatnya nyaman, kamarnya nyaman. Tapi kalau misalnya kita boleh kasih saran sih, mendingan pesennya yang jenis kamar ini aja, kamar deluxe. Karena untuk yang superior, yang termurah, yang tanpa view itu tuh nantinya tuh kita beneran nggak dapet jendela. Jadinya agak-agak lembab gitu, dan kita nggak rekomendasiin jenis kamar itu sih. Mendingan kamar deluxe-nya aja. Karena dapetin view juga, kamarnya juga luas, dan harganya juga ekonomis ya, kita dapetin harga 300 ribuan. Tapi pastinya ya, harga itu tetap bisa berubah dan berbeda-beda ya, tergantung tanggal pemesanan dan tanggal menginapnya. Jadi kayak gitu aja review lengkap kita soal tempat ini. Kalau menurut kamu tempatnya ini udah oke, pas untuk liburan kamu langsung jadi pesen ya untuk liburan kamu selanjutnya. Nanti kita ketemu lagi segera di video selanjutnya dari Let's Go Project. Bye!